Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kami juga menyambut setiap jemaat yang boleh hadir di ruang gereja maupun yang di ruang Zoom. Kita boleh ada dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 19 Februari 2023. Kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk kita boleh menyatakan ucapan syukur kita mau beribadah, berbakti kepadanya. Baik, sejenak saya mengajak setiap kita untuk memperhatikan warta gereja kita. Yang pertama, kelas persiapan baptisan dan keanggotaan bertempat di kantor pendeta setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Silakan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang rindu untuk dibaptiskan atau bergabung di gereja ini bisa bergabung dalam kelas persiapan ini. Warta selanjutnya, hari ini masih ada bazar PKMB dalam rangka penggalangan dana untuk mengikuti kegiatan nasional IBYC di Surabaya. Karena itu mohon jemaat dapat mendukung program anak-anak muda kita ini. Warta selanjutnya, Persekutuan Kaum Remaja Muda Baptis atau PKMB PKRB akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, mengundang setiap kaum muda gereja untuk hadir dalam persekutuan ini. Warta yang lain berkaitan dengan jadwal pelayanan serta laporan keuangan bisa Bapak Ibu serta saudara-saudari lihat dalam warta kita masing-masing. Baik, saya mengajak setiap kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita. Nyatakan ucapan syukur saudara di hadapan Tuhan bahwa Ia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Tiada satu hari pun yang bisa kita lalui tanpa pertolongannya. Saat ini kita mau memuji Tuhan, meninggikan namanya. Seperti firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Satu pujian yang menyatakan Allah Bapa kami puja. Mari kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan namanya. Firman Allah, kami
dia dan tempat dengan bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita menyatakan, Roh Kudus kami puja. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Satu pujian yang kita akan medley. Sekarang ku milik Yesus dengan Allahku dahsyat. Pujian yang sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang telah dimenangkan olehnya dan kita boleh menjadi miliknya. Sekarang ku milik Yesus. Mari kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita. Dengan bertepuk tangan, kita katakan pujian ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan kita adalah orang-orang kepunyaannya.
kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Baik, saat ini saya memberi kesempatan kepada SMA Baptis Cengkareng Indah akan menyampaikan persembahan pujian. Dipersilakan.
Baik, kita berikan aplaus sekali lagi buat anak-anak kita dari SMA Baptis Cengkareng Indah. Sukacita karena kau telah bebaskanku. Sukacita karena Yesus memberikan kemenangan. Amin. Saya teringat pujian ini pernah dinyanyikan oleh paduan suara gereja kita ya, Belas Sola Gracia, yang dipimpin oleh Ibu almarhum Ibu Stefanus ya, Ibu Gembala kita. Sungguh pujian yang memberikan sukacita buat kita semua. Baik, saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Nyatimin dengan judul firman, ketika kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan, agar benih yang tertabur pada pagi hari ini boleh bertumbuh subur di dalam hati kita. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, menilik hati kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Dia. Pujian, selidiki aku, kita akan angkat pujian ini untuk mempersiapkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, katakan apakah sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku menang. Kita nggak boleh sekali lagi, saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, selidiki aku, selidiki aku. Mari katakan dengan sikap kita bahwa kita mau diselidiki oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saatnya kami ingin mengarahkan seluruh pendengaran, pikiran hati kami kepada Engkau dan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami dengan rela hati membuka hati kami untuk Tuhan berbicara, sampai pada akhirnya kami mengerti maksud Tuhan karena pimpinan Roh-Mu yang kudus, dan kami melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya benar-benar kami semua, siapapun kami, Tuhan berkati sendiri dengan firman-Mu saat ini. Dengan segala keberadaan hidup kami, ucapan syukur dan sukacita kami,
menyambut firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, kita mengucap syukur karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan yang memungkinkan kita boleh ada sampai hari ini dan kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Hari ini kembali bersama-sama dengan kita, Pendeta Rene, Miss Elena, dan Miss Barbie. Kita bersyukur beberapa waktu lalu kembali ke Filipina dan sudah kembali ke Indonesia, dan hari ini bersama-sama dengan kita. Nanti selepas ibadah akan ada pertemuan dengan saya dan tim. Demikian juga Pendeta Lim, kita bersyukur hari ini juga hadir, yang rencana akhir bulan ini akan kembali ke Korea bersama istri untuk dalam perawatan putrinya yang sakit tumor. Biarlah Tuhan berkuasa untuk menjamah putri dari Pendeta Lim dan mendapat kasih karunia pertolongan daripada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tadi ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam ruangan gedung gereja ini, Bapak Ibu Saudara sebagai anggota gereja mendapatkan satu bendel usulan program dan anggaran yang telah disusun oleh panitia perancang gereja kemarin dari pagi sampai menjelang sore, hampir jam 5 sore. Dan saya ingin bersama-sama dengan tim atau panitia perancang gereja mengucapkan terima kasih karena support, dukungan, dan doa Ibu Bapak Saudara sehingga kami bisa membuat draft usulan yang hari ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dengan maksud supaya Bapak Ibu Saudara mencermati satu bendel usulan program dan anggaran untuk tahun ini. Kemudian juga selain mencermati, kalau memang ada masukan yang diperlukan, silakan kontak dengan saya atau Pak Ferdianto, Bu Rohni. Salah satu ya bisa mengkomunikasikan masukan yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, dan besok dalam ibadah minggu besok tanggal 26 akan dilaksanakan musyawarah gereja. Ya, musyawarah gereja untuk minta persetujuan dari Bapak Ibu Saudara sebagai anggota gereja berkaitan dengan usulan program tersebut. Nah, ada beberapa poin yang saya merasa perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini tanggal hari Senin tanggal 20 Maret akan dilaksanakan ibadah pengukuhan pemberian gelar pendeta muda kepada Evangelis Henry Suparman. Itu Senin tanggal 20 Maret ini ya di TPW Polres. Lalu yang kedua, akhir bulan Maret tanggal 24 sampai 28 saya akan ada pelayanan di Hong Kong bersama dengan BPN GGBI, karena gereja kita selama ini diberi kesempatan untuk mensupport salah satu utusan Injil yang ada di Hong Kong. Akan ada pembaptisan, upacara agung gereja, dan kebaktian minggu. Jadi saya akan berangkat, dan ada beberapa teman anggota gereja yang juga menyertai ikut bersama-sama ke Hong Kong. Mereka sih bayar sendiri, kalau saya dibayari Tuhan lewat gereja, gitu ya, betul ya? Kok diam semua, gitu ya? Jadi saya diutus oleh gereja karena memang gereja kita mensupport untuk utusan Injil di sana. Lalu tanggal 8 April, ya 8 April, akan dilaksanakan kebaktian penabisan Pendeta Muda David Medianto yang melayani cabang kita di Kaliori menjadi pendeta pengantar Injil. Ya, jadi itu kegiatan-kegiatan yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, atau yang belum terakhir, kita masih terus berdoa mengusulkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita merintis pekerjaan Tuhan di daerah luar Jawa, Singkawang. Jadi tolong doakan
supaya kita bisa menjangkau sebanyak mungkin yang Tuhan kehendaki. Dan salah satu target kita, doa kita tahun ini kita dapat merintis pekerjaan Tuhan yang ada di Singkawang, daerah Singkawang, Kalimantan. Kemudian yang terakhir, selain program-program yang lain Ibu Bapak perlu cermati, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, bahwa gembala sidang akan memasuki masa pensiun usia 58 tahun dan dapat diperpanjang. Itu bunyi daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, tahun ini kebetulan saya 10 Agustus nanti masuk usia 58. Ya, 58. Kemarin saya sampaikan di panitia perancang, memang kalau berdasarkan ADART saya purna tugas sebagai gembala sidang di gereja ini, kecuali kemarin sudah didiskusikan karena ada klausul yang memberi peluang atau ada kalimat yang bisa diperpanjang. Kemarin panitia perancang dalam rapatnya di luar kami, di luar saya dan anak-anak karena saya diminta keluar, mengusulkan kepada gereja untuk diperpanjang, ya untuk diperpanjang. Nah saya menyampaikan ini secara terbuka Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mendoakan, karena panggilan seorang hamba Tuhan menjadi gembala sidang seperti dulu ketika 25 tahun lalu, gereja ini dalam doa dan pada akhirnya berdasarkan doa itu memanggil saya menjadi asisten 25 tahun yang lalu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dan mendoakan, mintalah hikmat daripada Tuhan, apapun keputusannya, saya menerima sebagai rancangan dan kehendak daripada Tuhan. Dan besok minggu itu akan dimintakan pendapatnya dari Ibu Bapak Saudara sebagai anggota gereja. Ya, jadi jangan karena sungkan, jangan karena hal lain, tetapi karena pimpinan hikmat, keyakinan Bapak Ibu Saudara, apa yang akan Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan memutuskan kaitannya dengan gembala sidang. Saya kira itu saja, yang lain dalam satu bendel itu silahkan memperhatikan, menyimak, dan besok minggu akan ada RUG atau musyawarah gereja. Nah besok minggu saya tidak ada di tempat, pagi 2 saya ada di cabang TPW Polres, bersama-sama dengan mereka, dan selesai ibadah akan bertemu dengan gembala sidang dan panitia perancang TPW Polres. Ya, musyawarah gereja akan dipimpin oleh Bapak Ferdianto. Baik, cukup ya, sudah menyita waktu beberapa menit. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari kita fokus kepada firman Tuhan. Silakan membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara dari Daniel pasal yang ketiga. Semua ayat dalam pasal ini, ayat 1 sampai 30, nanti saya akan membacakan untuk kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, dari Daniel pasal 3 ini, saya kira untuk kesekian kalinya Bapak Ibu Saudara membaca, mungkin mendengar lewat renungan, khotbah, dan lain sebagainya. Dan hari ini mari saya mengajak kita kembali bersama-sama memperhatikan di bawah terang dan pimpinan Roh Kudus. Saya memberi judul khotbah hari ini, ketika kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Ketika kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Kata setia Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada beberapa makna. Yang pertama, kata setia itu adalah berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, pada pendirian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, patuh dan taat. Setia itu berarti patuh dan taat. Kalau orang tidak patuh dan taat, perlu digumuli, perlu direnungkan, apakah saya adalah bagian orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Lalu yang ketiga, kata setia yang dimaksud adalah tetap dan teguh hati. Tidak bergeser, tidak goyah, tidak bimbang, tetapi teguh hatinya dalam hal iman, keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Maka yang dimaksud dengan kata setia adalah teguh hati. Tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu, melainkan tetap dalam keyakinan yang sama apapun resikonya. Nah saudara, saat ini saya mengajak kita kembali merenungkan dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-30 yang menceritakan kepada kita tentang ketiga anak muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan sedang diuji. Manakala mereka tidak ada di kampung halamannya, manakala mereka tidak ada di negerinya sendiri, tetapi mereka sedang berada di dalam pembuangan sebagai tawanan bangsa Babel. Kesetiaan mereka sedang diuji. Mari memperhatikan, saya akan membacakan secara pelan 30 ayat ini, panjang ya. Saya akan baca kencang keras supaya Bapak Ibu Saudara nggak ngantuk. Ya. Karena kalau baca yang lain bisa melek dengan, tapi kalau baca Alkitab kadang-kadang malah justru seperti dininabubukan begitu, betul ya? Enggak juga sih. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ke-30 ayat ini. Perhatikan. Kalau tidak menyimak Alkitab masing-masing, perhatikan bacaan Alkitab hari ini. Demikian Bapak Ibu Saudara, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dalam dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demikian kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kerapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja.
mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga, bukan besok, bukan nanti sore, seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku dengan sinis? Nebukadnezar, tambahan saya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepalanya mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang tidak menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah
bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bangsa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Bapak Ibu Saudara, seandainya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu saya. Mari membayangkan seandainya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kita. Kira-kira bagaimana? Ada yang mau tetap berkata, no, ya Tuanku Raja, aku mau tetap setia kepada Allahku. Luar biasa. 3 orang muda ini. Luar biasa 3 orang muda Yahudi ini. Dia memutuskan untuk tetap setia kepada Allahnya. Sekalipun dia harus kehilangan, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Ketika Nebukadnezar mendapat laporan, ini orang-orang yang memang iri, orang-orang yang memang bikin ulah, ya, nggak senang dengan 3 orang muda ini lapor. Dan kita diberitahu dalam Alkitab, sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar memanggil 3 orang muda ini dan ingin melihat langsung. Bukan saja mendengar laporan, tetapi dia ingin melihat langsung apakah benar Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika bunyi-bunyian seruling, kecapi, rebab, dan lain sebagainya tadi dibunyikan, mereka tetap kokoh, tidak menyembah patung emas yang didirikan, dibuat, dan telah ditabiskan oleh Raja Nebukadnezar. Demi didengar, sujudlah menyembah. Tetapi kalau enggak, aku akan lempar kalian ke perapian. Lalu apa yang dijawab oleh 3 pemuda ini? Percuma Raja. Percuma aku memberi jawab kepada engkau ya Raja. Percuma, enggak ada artinya. Karena kalau Allah kami yang kami sembah, kami puja, dapat melepaskan kami, sanggup melepaskan kami dari perapian itu, maka terjadilah. Tetapi kalaupun Allah kami tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, asal Raja ingat, ini tambahan saya, asal Raja tahu bahwa kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung yang Raja buat, dirikan, dan tabiskan. Gimana saudara? Alkitab mencatat tambah geram dia. Mukanya berubah, air mukanya berubah. Bapak Ibu pernah lihat wajah seseorang yang sedang marah? Pernah? Kalau wajahnya putih, wah tambah kelihatan. Warna merahnya itu sama. Tapi kalau hitam seperti saya, enggak kelihatan. Karena tambah hitam. Ya, tambah hitam. Alkitab mencatat, Raja Nebukadnezar amat sangat marah dan geram. Maka diikatlah 3 pemuda ini. Raja meminta orang-orang terkuat dan meminta
perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Ibu bapak saudara bayangkan, perapian itu tidak hanya biasa-biasa nyala, tetapi dibuat 7 kali lipat lebih panas. Pernah ada yang kena knalpot? Siapa? Knalpot. Puji Tuhan, pengen kena? Mau coba? Mau coba? Ya. Kemarin Bu Esther Murwaningsih itu kena knalpot, lalu dipasang di status. Jadi tahu saya memang karena ada status, Bu Mur kena knalpot gitu. Melonyoh, tahu melonyoh? Itu melepuh, tahu melepuh? Apa? Melonyot, melepuh. Ya pokoknya itulah. Ini tidak biasa. Knalpot ya kecil panasnya. Ya. Coba pendeta coba. Oh dulu saya sudah pernah. Jadi makanya enggak. Dulu udah pernah kena knalpot. Ya. Bapak Ibu Saudara, gertakan itu tidak membuat bergeser kesetiaan tiga orang muda ini kepada Tuhan. Sekalipun digertak bahwa panasnya dibuat 7 kali lebih panas, tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego bergeser, merubah setia, enggak, tetapi dia tetap berdiri kokoh dalam keyakinan dan kesetiaannya kepada Allah yang selama ini dia sembah. Dan dilemparkanlah mereka. Alkitab memberitahu kepada kita, memberi kesaksian kepada mereka, kepada kita, Allah menyelamatkan mereka. Sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena tidak ada Allah lain selain Allahnya mereka yang dapat melepaskan, yang dapat memberikan pertolongan, yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Dan Alkitab juga memberitahu kepada kita di dalam ayat yang ke-30, maka Raja Nebukadnezar mengangkat 3 orang muda ini untuk menduduki jabatan penting, jabatan yang lebih tinggi. Oh, terpujilah Allah kita. Terpujilah Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika mereka diuji kesetiaannya, maka mereka tetap tidak berubah. Hatinya tetap teguh, setia kepada Allah yang selama ini mereka sembah. Ibu bapak saudara, perjalanan kesetiaan kita kepada Tuhan ada banyak ujian. Kita seringkali menghadapi ujian kesetiaan kita. Kesetiaan kita kepada Allah seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menantang. Dan tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pada akhirnya bergeser kesetiaannya, berubah kesetiaannya kepada Allah. Bahkan tidak sedikit orang pada akhirnya betul-betul meninggalkan Yesus Kristus, lari dari Tuhan, bukan lari kepada Yesus Kristus. Ya, bukan lari. Mestinya kalau punya masalah kan larinya kepada siapa? Tuhan. Tetapi lari dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin katakan, kesetiaan kita sering kali diperhadapkan dengan ujian. Dan ujian kesetiaan bagi kita bisa sewaktu-waktu datang. Bisa sewaktu-waktu datang. Bisa berbagai macam bentuk ujian kesetiaan itu terhadap kita. Ujian itu bisa berupa orang Kristen anak Tuhan yang semakin berduit. Semakin kaya itu ujian kesetiaan Bapak Ibu Saudara.
sebelum punya apa-apa. Wah, luar biasa. Setianya kepada Tuhan luar biasa. Tetapi begitu sedikit naik, lebih naik lagi, mapan, semakin kaya, semakin banyak punya fasilitas. Kalah dan tidak lulus ujian untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Yang tadinya setiap minggu mesti ke gereja, beribadah, berbakti, luar biasa setianya kepada Tuhan, duduk di bangku paling depan. Ini kan yang paling depan ini pendeta-pendeta semua ini. Tetapi begitu ekonominya mapan, mulai duduk paling tengah. Lalu datangnya sudah terlambat, duduk paling belakang. Kemudian cepat-cepat pulang. Belum doa berkat sudah pulang duluan. Jadi kehilangan berkat, tidak ikut doa berkat. Ya. Bahkan di tengah penyampaian firman Tuhan pulang. Karena ini jamnya pas tayang film. Sudah beli tiket. Lu tahu kebaktian jam 9:30, beli tiketnya jam 10:30. Ya belum selesai. Dulu nggak pernah nonton film karena memang tidak bisa beli tiket. Sekarang mau seminggu 18 kali beli tiket, oke. Makanya disitulah saudara, kemapanan ekonomi menjadi salah satu ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau orang yang menyadari, percaya sungguh-sungguh bahwa itu merupakan pemeliharaan Allah yang mutlak terhadap dirinya, maka ketika orang itu mapan, ekonominya semakin baik, maka justru semakin kuat, justru semakin tangguh kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, kesulitan ekonomi menjadi sarana yang seringkali efektif untuk menguji kesetiaan orang Kristen. Ketika mengalami kesulitan ekonomi, biasa-biasa malah justru semakin susah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Ngapain setia? Ya ngapain setia? Itu orang yang dalam tanda kutip tidak beragama, orang yang tidak setia, hidupnya makmur-makmur saja. Ya, Alkitab berkata janganlah kamu iri terhadap kekayaan yang diperoleh oleh orang fasik. Saudara, kesulitan ekonomi bisa menjadi sarana yang efektif kesetiaan kita kepada Tuhan. Hati-hati, kaya ya bisa, miskin ternyata juga bisa. Kesulitan itu juga bisa menjadi sarana yang efektif dipakai oleh iblis untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan keinginan untuk memperoleh jabatan. Ada banyak orang rela lari dari Tuhan demi mengejar jabatan. Banyak orang Kristen yang demikian. Ya, setelah punya jabatan masuk penjara baru sadar, oh iya, ngapain aku dulu meninggalkan Yesus Kristus. Waspada Bapak Ibu Saudara, hati-hati, karirmu bisa menjadi sarana yang efektif untuk merubah kesetiaan saudara kepada Tuhan, menjadi tidak setia. Puji Tuhan, karir kita diberkati oleh Tuhan, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Ujian kesetiaan kita bisa datang juga karena doa yang tidak dijawab-jawab. Udah amat sangat lama berdoa. Sepertinya Tuhan tutup telinga, gak mendengar, gak menjawab. Ngapain aku berdoa? Dan firman Tuhan berkata, bertekunlah berdoa.
Makanya saya terus mengajak mari kita tekun berdoa. Tekun berdoa. Itu bisa membuat kesan kita berubah. Karena kita berpikir Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin sudah cukup lama. Sepertinya Tuhan gak mendengar, sepertinya Tuhan gak menjawab. Ingat Elisabeth, istri Zakaria. Dia tidak berubah setia, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Tuhan cukup lama mendengar dia. Untuk diberkati dengan buah kandungan. Memiliki seorang anak. Sudah cukup lama. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Tetapi bertahun-tahun. Baru pada masa usia yang sudah lanjut. Maka Tuhan menjawab seperti yang dirindukan. Seperti yang didoakan. Dan itu pun aneh. Zakaria harus melalui proses bisu dulu. Aneh-aneh itu ya. Ada aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lihat. Elisabeth tidak berubah setia. Sekalipun sepertinya doanya tidak dijawab. Tuhan bisa berkarya sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Kapan aku menjawab? Hati-hati. Saudara kan banyak sekali permintaan kan kepada Tuhan, betul? Siapa yang punya permintaan sedikit kepada Tuhan? Nggak ada. Doanya kan isinya permohonan semua kan? Betul nggak? Halo? Doanya isinya permohonan semua kan? Pernahkah berdoa memuji Tuhan? Menyembah Tuhan lalu mengucap syukur? Iya pernah. Tapi mungkin mengucap syukurnya 1 atau 2, tetapi permohonannya itu bisa 15. Bingung Tuhan toh? Tuhan gak pernah bingung sih. Ya. Banyak sekali. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini. Kayak Tuhan tuh maaf pembantu kita. Ya, gak pernah kita dalam doa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai pada akhirnya karena terlalu banyak pokok doanya sampai dicoret terus berlembar-lembar gitu ya. Gitu. Karena enggak dijawab lalu ngapain berdoa? Ngapain jam doa? Ngapain pergi Rabu jam doa? Ngapain doa Elia? Ngapain doa Hana? Ngapain doa Daniel? Ya, enggak perlu lagi. Oh, enggak demikian, Bapak Ibu Saudara. Zakaria, Elisabeth tetap setia, tidak berubah setia, walaupun setelah di ujung Tuhan menjawab doa. Hai orang-orang muda, kalau kalian sudah punya pacar, waspadai pacarmu. Bukan kemana-mana diikuti, dibuntuti, bukan maksudnya. Gitu. Di mana? Sekarang di mana? Lagi ngapain? Ini kok bawel amat ini pacarku gitu kan. Pengen tahu aja gitu. Bukan maksudnya bukan itu. Tetapi ingat, hai orang-orang muda. Hati-hatilah dengan pacarmu. Kalau pacarmu itu inginnya tidak setia kepada Tuhan, pikir ulang. Pikir ulang. Dan bahkan jangan lanjut pacaran dengan orang itu. Kalau kalian punya pacar tetapi pacarmu justru mempengaruhi kesetiaanmu kepada Tuhan. Tidak pergi setia kepada Tuhan, pikirkan ulang. Wah pendeta sayang, dia ganteng, dia cantik. Urusan ganteng dan cantik itu bisa dipoles. Betul nggak? Bisa poles. Kalau Pak Pendeta ada yang untuk moles, mungkin lebih ganteng lagi. Ya kan? Gitu. Apalagi wanita. Ya itu, poles sana, poles sini. Katanya gajinya tidak cukup untuk beli make up. Aduh, sayang itu. Ya. Alkitab mengajarkan bukan baik rupanya,
tetapi hatinya yang baik. Ya kalau bisa dua-duanya setuju saya. Kalau bisa dua-duanya, ya itu ganteng, cantik, tetapi hatinya juga ganteng, juga cantik, itu wah the best itu. Ya, siapa pengen itu dua-duanya? Angkat tangan yang remaja pemuda. Loh, kok nggak pengen? Ya. Tetapi satu syaratnya. Paulus firman Tuhan berkata, jangan punya pasangan yang tidak apa? Seimbang. Kalau pacarmu hari ini ngajaknya sukanya pergi terus, nggak mau ke gereja, putus. Ini pendeta serius nih. Wah, pendeta anak enak aja. Dia anak orang kaya ya beda. Yang kaya orang tuanya. Iya, yang kaya orang tuanya. Yang penting kaya iman. Amin. Ya. Oh, nikah sekali aja. Jangan main-main, saudara. Justru hanya karena sekali saja menikah. Tidak boleh main-main. Asal seneng aja, asal suka. Ya, orang tua juga perhatikan nih anak-anak kita. Siapa dia pacarnya itu? Enggak pernah, sudah menjelang merit katanya, tetapi enggak pernah ketemu. Hanya nganter sampai perempatan katanya. Gimana itu? Ya, loh, Bapak Ibu Saudara, orang tua harus hati-hati juga anak kita, mewaspadai anak-anak kita. Karena seringkali anak-anak kita yang penting seneng aja. Gitu ya. Itu cara yang bisa merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Hobi. Ya, hati-hati yang punya hobi. Kalau hobinya baca Alkitab, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya hobi baca Alkitab? Tepuk tangan semua. Supaya kelihatan kita hobi membaca Alkitab. Nah, kalau namanya hobi itu rela keluarkan dompet, rela membuang pengorbankan waktu dan yang lainnya toh. Nah, kalau hobinya baca Alkitab kan luar biasa, ya toh. Tapi hobinya futsal, hobinya badminton, sampai waktunya beribadah, enggak apa-apa. Waktunya sekolah minggu, enggak apa-apa. Waktunya PKMB, enggak apa-apa. Hati-hati. Apalagi kalau itu pacarmu. Kecuali kalian tarik tuh. Tarik pas calonmu itu, pacarmu itu supaya menjadi setia, ya, setia. Penganiayaan juga. Ya, ancaman terhadap nyawa kita. Nah, puji Tuhan sampai hari ini kita belum pernah mengalami penganiayaan. Betul? Siapa yang ingin? Ayo, yang ingin dianiaya, silakan ke depan. Enggak, maksudnya saya mau doakan supaya kuat. Gitu. Ya toh supaya kuat ketika menghadapi. Enggak, saya enggak menganiaya, nanti dosa saya ya. Jadi gitu ya. Stefanus, bukan Stefanus ini ya. Stefanus dalam Alkitab. Dia setia sampai mati sekalipun dianiaya. Dirajam dengan apa? Batu. Kalau dirajam pakai duit sih mending, gitu kan? Hujan duit, gitu kan? Tetapi dengan batu. Tetapi Stefanus, dia mati sampai dirajam dan dia tetap setia kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mari membuka Wahyu pasal 2 sebagai ayat terakhir menutup khotbah saya. Wahyu pasal yang kedua. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama membaca ayat ini tanpa saya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Tanpa saya, silakan Bapak Ibu Saudara anak-anak membaca. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2,
3. Amin. Mari tunduk kepala. Renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mau supaya kita tetap setia kepadanya. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi gambaran bahwa perjalanan kesetiaan kita kepada Tuhan seringkali diperhadapkan dengan batu ujian. Ada berbagai macam bentuk batu ujian itu, seperti sebagian kecil saya sampaikan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego atas perkenan dan kehendak Tuhan, ketika dia menghadapi ujian kesetiaan itu, Tuhan mengaruniakan kepada mereka keselamatan. Tuhan memberikan pertolongan secara ajaib karena Tuhan mau. Tuhan ingin menunjukkan kepada Nebukadnezar dan semua orang negeri itu, Babel, Tuhan mau menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego secara ajaib, luar biasa. Karena itu Nebukadnezar sebagai seorang raja berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena telah menyelamatkan hamba-hambanya. Tidak ada Allah seperti Allah mereka ini, yang dapat memberikan pertolongan, menyelamatkan ketiga orang muda itu. Dan firman Tuhan Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, yang Bapak Ibu Saudara anak-anak baru saja baca, berkata dengan tegas, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Entah itu penganiayaan, entah itu masa sulit, entah itu sakit penyakit, entah itu tekanan-tekanan yang lain, apapun derita itu. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan kalimat terakhir dari Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Allah akan mengaruniakan kepada orang yang setia sampai mati mahkota kehidupan. Ibu bapak saudara anak-anak, mari setia kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Derita apapun yang kita harus alami, renungkan firman Tuhan ini. Sementara singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara telah mendengar firman Tuhan dan ingin menyatakan, Tuhan tolonglah saya mau setia, saya mau setia kepada Engkau ya Tuhan, tolonglah saya, mampukan saya. Angkat tanganmu, saya akan mendoakan saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara, ibu bapak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkat tanganmu di tempat. Tuhan, saya mau setia kepada Engkau sampai mati Tuhan. Tolong saya, beri kekuatan kepada saya. Hei orang-orang muda,
Setialah kepada Yesus Tuhan, karena Dia juru selamat. Masih ada yang mau menyatakan kesetiaan saudara kepada Tuhan? Saya ingin berdoa untuk puji Tuhan. Tuhan, saya mau setia melayani Engkau. Saya mau setia kepada Engkau. Angkat tanganmu di tempat, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Yang lain, turunkan tanganmu. Saya beri kesempatan kepada yang lain. Kalau ingin menyatakan kesetiaanmu di hadapan Tuhan, maka angkat tanganmu di tempat. Tuhan, saya mau setia kepada Engkau. Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Masih ada? Puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Allah memberkatimu. Masih ada? Masih ada, silakan. Puji Tuhan. Masih ada. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu hari ini. Angkat tanganmu. Ada? Tuhan, saya mau setia. Walaupun hari ini saudara sudah setia kepada Tuhan, saudara mau lebih setia melayani Tuhan. Angkat tanganmu. Kalau masih ada. Masih ada? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang tadi angkat tangan, silakan angkat tangan sekarang. Sementara singer tetap menyanyikan, silakan angkat tanganmu di depan, di tempat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa dari tempat ini untuk saudara. Kalau ada yang mau menyusul, mengangkat tangan sebagai bentuk keputusanmu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan, kami diajarkan bagaimana kami harus tetap setia kepada Engkau apapun derita yang kami alami. Karena Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami. Engkau akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang setia sampai mati, setia kepada Engkau. Hari ini, saat ini, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Engkau, menyatakan kesetiaannya kepada Engkau. Hamba berdoa, Engkau melimpahkan berkat-Mu atas mereka semua. Tuhan memberkati kesetiaan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara, turunkan tanganmu. Mari bersama-sama kita pujikan nyanyian responsif ini. Aku mau setia. Kita pujikan bersama-sama. Wanita mengurapimu, Amin. menangis di bawah kaki. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Mau mengasihi Ada banyak batu ujian, Yesus Engkau, tetapi mampukan kami ya Tuhan. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayaniku. Mari kita katakan sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Mampukan kami untuk mewujudkan kesetiaan kami kepada Engkau. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku
setia untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, ini komitmen kami. Kami mau tetap setia melayani Engkau. Ini komitmen kami ya Tuhan. Sampai kami menutup mata kami. Kami mau tetap setia. Tetap teguh, percaya hanya kepada Engkau, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Stefanus dan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Memang setiap ujian kesetiaan kita tidaklah sama, pasti berbeda. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh memiliki komitmen yang sama untuk kita boleh tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Baik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melalui persembahan yang telah kita persiapkan bagi Tuhan. Firman Tuhan mendasari dalam kita memberi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa untuk kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur untuk kami boleh diberi kesempatan yang memberikan terbaik kepada Engkau ya Bapa. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memberi dengan benar kepada Engkau ya Bapa, agar persembahan kami ini ya Tuhan, dapat Kau pakai melalui gereja-Mu di tempat ini, untuk boleh semakin memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan setiap kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, petugas akan menolong dalam mengedarkan kantong persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Pujian, beri yang terbaik. Kita akan pujikan pujian ini. Apa
ibadah kita pada pagi hari ini ada 2 orang tamu yang baru pertama kali hadir. Yang pertama Saudara Yonatan Setiadi bertempat tinggal di apartemen City Park. Mungkin yang saya Saudara Yonatan boleh bangkit berdiri? Ya, selamat datang. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Boleh dipersilakan untuk kembali. Lalu yang kedua, mungkin Ibu atau Saudari ya, Luciana Lumban Tobing. Oke, terima kasih Ibu. Selamat datang. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Mungkin satu keluarga ya. Oke, Bapak dan Ibu, Bapak Yonatan dan Ibu Luciana, kami menyambut dengan sukacita. Nanti minggu depan boleh hadir kembali untuk boleh bersama-sama beribadah kepada kita. Baik, selanjutnya ada teman-teman kita yang bersukacita minggu ini karena Tuhan boleh tambahkan 1 usia lagi buat mereka. Yang pertama Saudari Abigail Wresti Arasi Malaya yang berulang tahun tanggal 19 Februari. Lalu ada Ibu Jumini yang berulang tahun 19 Februari. Saudara Ratson Febriananta tanggal 21 Februari. Ibu Hartini atau Ibu Joko Pratomo pada tanggal 23 Februari. Ibu Setiem atau Ibu Acin tanggal 25 Februari. Dan Saudari Kalista Lovia Audrey Fasan tanggal 25 Februari. Mungkin yang saya sebutkan namanya hadir pada pagi hari ini boleh maju ke depan. Apakah ada? Atau yang ada di Zoom, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Kita melalui pujian ini boleh menjadi doa kita buat teman-teman kita yang boleh Tuhan tambahkan 1 usia lagi. Minggu ini ditambahkan usia oleh Tuhan, sebagian sudah tadi pagi dalam ibadah, dan mungkin ada di ruang Zoom. Tuhan memberkati, sehat, panjang umur, dan tambah setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari tunduk kepala, Bapak Saudara. Bapa dalam surga, bersama dengan Abigail Wresti Aras Himalaya, Ibu Jumini, Saudara Ratson, Ibu Joko Pratomo, Ibu Suti, dan Saudari Kalista, kami bersukacita, kami mengucap syukur bersama teman-teman kami ini oleh karena Engkau mengaruniakan, Engkau memberikan tambahan usia kepada mereka. Tuhan yang selama ini sudah menyertai, melindungi, dan memberkati, kami mendoakan supaya hal-hal yang sama, penyertaan Tuhan terus mereka akan rasakan di hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Mereka sehat, panjang umur, dan semakin mengasihi, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus pagi ini kami ingin berdoa untuk putri dari hamba-Mu, Pendeta Lim, yang ada di Korea, yang masih dalam
perawatan oleh karena tumor di bagian kepala, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami terus tengadah dan membawa doa kami, permohonan kami, belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada putri dari hamba-Mu ini, dan melalui proses pengobatan Tuhan menyatakan mujizat-Mu. Kami juga membawa di dalam doa untuk ibu kami, Ibu Tio Kim Moi, yang sekarang ini dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Persahabatan. Kami mohon campur tangan Tuhan juga. Kami mohon tangan kuasa-Mu memberkati. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu kepada ibu kami ini Tuhan. Biarlah Engkau melalui dokter, pengobatan, alat-alat yang digunakan, menyatakan pertolongan-Mu dan mujizat-Mu. Ibu Tio Kimoi dipulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Pak Indro Sungkowo Utung yang ada di Jogja sedang menanti proses tindakan transplantasi ginjal. Tuhan kuatkan hamba-Mu, iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus terus semakin bertambah-tambah, dan proses yang ada semua ada dalam kebaikan dan pertolongan daripada Tuhan. Menyerahkan Ibu Asien dan beberapa saudara kami yang lain, Tuhan memberkati. Ada Ibu Endang, ada Bapak Ko Ahui, Ibu Lim Chunio. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Allah yang saat ini bersama-sama datang kepada Tuhan beribadah, baik di ruangan gedung gereja ini maupun di ruangan Zoom, dan seluruh umat Allah dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau melimpahkan kepada mereka kekuatan iman, pengharapan, kiranya mereka tetap letakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengandalkan Engkau dalam setiap musim kehidupan mereka, dan Engkau memberi kemenangan iman. Mereka tetap setia apapun pengalaman hidup yang harus mereka alami. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan damai sejahtera-Mu. Umat Allah diberkati dalam pekerjaan, usaha mereka, kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Umat Allah diberkati di dalam studi mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, pasangan suami istri yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan. Oh Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami, dimanapun dan kapanpun. Tolonglah kami, supaya kami mempermuliakan Engkau. Tuhan, terima sembah bakti kami, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, dengarkanlah dan jawab permohonan doa kami. Ibu bapak saudara anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dan menjalani berbagai tugas tanggung jawab kehidupan kita. Atas perkenan dan berkat Tuhan, hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Dia, taat setia kepadanya. Saya berdoa berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus memberkati secara limpah, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.